wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari GSG baru lantai 2, 14 lewat 15 menit waktu ini, saat ini. Cuaca di Tanjung Enim saat ini diperkirakan sekitar 30 derajat Celcius. Rada panas, namun di luar mendung. Semendung cuaca di Ulak Bandung. Hujan Hujan baru. Hujan baru. Lah Bandung nyimpang dia. Gimana? Para kaca semuanya, nanti sampai pukul 16 ya, pembicaraan kita dengan bintang tamu kita yang sungguh sangat di luar dugaan. Beliau di tengah-tengah orang sibuk kepengen jadi insinyur, menjadi dokter, justru dia menjadi sesuatu yang Halal. Otak kanan atau otak kiri sih kita ini kalau berpikirnya? Menjalan otak kiri. Aslinya Kalau yang kebanyakan ke otak kanan ya. iya, kiri kalau kita otak kiri. sisonyo. Oh, ngomong kita ini otak kiri kan loh. Sisonyo, iya. Dia mencari kuliah pendidikan di teater. Mas waktu ngambil teater, ini sorry nih Mas, agak sedikit sensitif. Bakal hidup gak sih Mas teaternya itu? Maksudnya secara ekonomi bukan menguntungkan, maksudnya secara ekonomi mapan gitu loh. Sorry nih maaf Mas. Okay. Ini Mas punya hak untuk tidak menjawab. Aku bisa jawab. Bisa? Iya. Boleh lah kamu. Jadi aku dulu punya senior, namanya dia sudah almarhum. Oke. Dia almarhum Roci Marciano. Siapa? Roci Marciano. Kacamato. Beda. Ruci Markiano. Dia dosen, Oh, dosen. dosen di Sendra Tasik ini, dia Universitas Willy Waktita Surabaya. Oh Surabaya, oke. Nah, tapi dia aktor itu. Aku punya kawan juga Ruki Markiano juga. Nah dia tuh sempat ngomong, Oke. kalau kamu udah bisa hidup di teater, mak kamu keluar itu tadi. Dari teaternya? Iya, doa usah lanjut itu. Oke. Ambil lah pilihan lain. Nah, teater tuh kuncinya sih kok sebenarnya. Apa tuh? Bertahan di keadaan apapun, berkarya di dalam keadaan apapun gitu. Oke. Entah kamu kaya, miskin, Oke. tapi tetap berkarya menghasilkan sesuatu seperti itu. Entah itu per tahun, per bulan, per minggu karya itu. Harus ada karya. Iya, kalau Apakah karya itu menghasilkan secara ekonomis atau tidak, tetap berkarya? harus berkarya. Oke. Entah itu menghasilkan, entah tidak. Yang penting ini kenikmatan diri, hasrat sebenarnya. Hasrat, Kan ya. kepuasan itu. Om. Oke. Nah, kalau aku lebih ke itu. Bahkan almarhum Jemek Supardi itu ngomong itu dia baru meninggal kemarin. Maestro pantomime. Oke. Kalau kalian tidak percaya seni itu menghidupkan, kalian sudah mengkhianati Tuhan. Benar. Seperti itu. Oke, nah sekarang saya dapat bocoran katanya Mas Gusti sekarang lagi nulis ya? Menulis. Oh iya, saya ini peserta Lokakarya Anak dari Dewan Kesenian Jakarta. Oke, Dewan Kesenian Jakarta saat ini sedang melakukan lokakarya. Jadi mereka tuh Apa tuh Mas? Ininya apa? Bentuknya seperti apa dia? mereka tuh sebenarnya program besarnya sayembara naskah. Sayembara naskah. Tapi di itu ada sub acara termasuk Lokakarya Anak ini karena mereka ingin melestarikan ini naskah-naskah anak dan remaja. Naskah-naskah anak. Sorry Mas, naskah-naskah itu naskah-naskah yang pernah diterbitkan atau pernah dipentaskan atau gimana? Belum. Jadi kalau Lokakarya ini kita mengikuti silabus. Mengikuti. Jadi per minggu kami itu belajar membuat naskah anak gitu. Ada 2 kategori, anak dan remaja. Kalau aku anak. Oke. Karena aku merasa lemah di naskah anak seperti itu. Makanya ingin aku pelajari dan kuatkan lagi di situ. Nah itu kapan nanti? Kami sampai September. Dari bulan ini. Oke, bulan Juli ini sampai September. September. Oke. Mas mewakilin pribadi atau atas nama Pribadi. Karena sebenarnya itu ada institut. per wilayah maksudnya kabupaten ini, provinsi ini. Kalau provinsi ini cuma aku dewek. Provinsi Sumsel. Di Sumsel. Oke. Karena ini Om, dia tuh ada dari komunitas apa, institusi apa gitu. Kalau aku milih kemarin ya karena aku independen gitu. Tulis bae masih
Provinsi Sumatera Selatan Muara Enim gitu. Oke. Tapi di bio aku tulis ini masih mengembangkan Iya, teater daerah. Bener. Nah Mas, itu lokakarya sampai dengan bulan September. Boleh tahu nih jeda apa tuh progresnya misalnya Juli minggu kesekian, Agustus apa aktivitasnya? Juli sampai Agustus ini membuat naskah Mas. Oke, Kami tuh sambil sekalian ngecicil naskah. Oke. Cicil naskah terserah berapa lembar itu. Oke. Nah sekarang naskahnya Mas Gusti sendiri boleh tahu bocorannya apa nih? Oke. Isinya apa nih? Apakah tentang apa gitu loh? Tema besarnya karena apa ya Om, aku tuh selalu merespon kebudayaan, lingkungan. Iko gitu. ya. Jadi aku merespon kemarin kan kita banjir. Banjir yang... Dan itu rame sampai Jawa menurut aku kan. Seluruh dunia tahu. Sampai bahkan kawan aku Jawa ngirim berita gitu? itu. Oh, Iya tempat aku tuh Jaku kan di Linggo kan. Akhirnya terkenal. Gara-gara banjir. Iya gara-gara banjir. Oke, terus gimana tuh Mas? Melihat keadaan sungai kita coklat, Oke. kurang bobanya baik kan sebenarnya kan rumah coklat kan. Nah, kekhawatiran aku itu sekarang itu manusia ini itu tidak mengeteman kebersihan lagi. Apalagi sekarang kan COVID sudah menurun. Oke. Kewaspadaan terhadap kebersihan itu kan semakin berkurang, terkikis. Gitu. Nah aku ingin di naskah ini aku tuh merespon kekotoran sungai ini. Karena berita-berita akhir-akhir ini katanya ada buaya yang naik ke permukaan. Nah, kan tim ketika dia sudah menaik ke permukaan itu berarti ada konflik di wilayah ini. Oke. Karena kan teater tidak jauh dari konflik Om. Oh. Kalau dia ada konflik dia sudah jadi teater. Oke, siap. Nah Mas, ini nanti akan diangkat menjadi satu tulisan. Apa Iya, menulis satu cerita dalam ya? bentuk naskah teater. Teater ya. Nanti itu dibukukan hasilnya. Mas, kalau bikin naskah teater itu yang afdol berapa halaman? Nah, pas nanya Om ke aku. Karena di teater itu Om, kita tuh terbagi lagi. Ada sutradara, aktor, artistik ada lighting, make up, setting, sama penata panggung, cahaya juga. Nah terus ada lagi dramaturgi. Oke. Dramaturgi itu lebih ke kajian drama. Nah terus ada penulisan terakhir. Nah kalau aku kemarin tugas akhirnya aku ngambil ke penulisan. Nah, penulis cerita. Penulis cerita. Naskah. Script writer. Beda. Itu lebih ke film. Oke. Kita place. Jadi penyebutan nama seorang penulis di dalam teater namanya? Nah sebenarnya kan yang nentu. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa itunya place. Ada di buku itu. Buku ya. Tapi kalau di film tadi drama film dan sinetron script writer. Kalau kita banyak penulis naskah sih mungkin. Penulis naskah itu dia lebih ke teater. Image uang terhadap penulis itu. Oke. Atau penulis lakon bisa. Lakon. Tadi pertanyaan saya adalah berapa halaman sih Mas? Kira-kira kita ngomong ngomong plus minus lah. Kalau wajarnya tuh biasanya tuh 200 halaman. Folio A4. Kita tidak bisa nentu ke Om sebenarnya. Selembar itu. Kalau di film kita bisa nyebut selembar itu semenit. Cuma kalau di naskah teater. Itu dibaca ke galau pasti. Iya. Macet itu. Itu berjam-jam. 3 lembar itu bisa setengah jam. Nah, pantesan. Nggak sempet. Kalau aku kemarin, aku kan sudah ada karya naskah Parebie namanya kan. Apa tuh Mas artinya? Parebie itu salah satu sub tradisi dari Tungku Tubang. Oke, pernah dipentaskan? Itu di ujian. Pentas cara ini simbol. Simbol di waktu ujian. Jadi waktu ujian ngambil tema tentang Tungku Tubang. Iya. Semendo. Ya, kita pentas ke di sini deh. Butuh pemain, tinggi kol ada depan. Tapi jangan mainkan hatiku. Iya. Aduh, jangan bahas hati, berat kalau bahas. Berat. Oke, nah waktu bikin jurnal itu bahan ujian itu berapa lama tuh Mas? Aku 6 bulan. 6 bulan? Risetnya 2 tahun. Alamak, riset 2 tahun bikin 6 bulan. Covid juga kan. Oke. Acara pernikahan Tungku Tubang. Berarti Mas Gusti pergi dong ke Semendo sana? Iya aku itu pertama terus kedua berapa kali aku bolak-balik itu ya. Bisa dihitung lah mungkin, masih bisa dihitung. Tapi sekali pergi ke lokasi dapat inspirasi. Oke. Berapa lama mau stay di situ? Pertama kali itu 2 minggu. 2 minggu? Iya.
Di rumah siapa Lilis? Yo Lilis bukan? Ujung aku Ujung. di Swarna Dwipa. Soal rimba. Oke. Nah, tapi itu berapa halaman itu? Aku 60. 60 ya. Awalnya 50. Oh. Cuma disuruh kurang, konfliknya kurang kuat jadi 60. Nambah satu scene, satu adegan. Satu adegan lagi 10 lembar. Satu adegan 10 lembar. Yo. Keren. Oke para kanca semuanya. Satu adegan 10 lembar. Butuh waktu ya. Itu satu adegan. Tapi total pentas 45 menit. Menit kemarin. ya? Oke. Cepet. Kalau volley itu satu sesi bisa ya plus minus lah sama. 35-45 menit lah satu itu ya. Kalau imbang tambah lama ya? Kalau imbang tambah lama. Apalagi kalau pemainnya pas lagi main ada telepon masuk, ada yang masuk. Mana di mana macet. Belum nak keseleo aja. Nak keseleo. Dulu dia. Butuh perjuangan. Iya. Break ya. Oke para kanca semuanya. Serius ngobrolnya. Kemudian santai gaya bahasanya. Insya Allah ada benang merah yang sama-sama bisa kita ambil. Saya pribadi banyak menimbu ilmu saat ini dari tamu kita Gusti Wiratama. Akan saya lanjut para kanca semuanya setelah 2 lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Masih dari Tanjung Enim, kota tujuan wisata para kanca semuanya saat ini di jam 15 lewat 11 menit. Masih dengan Gusti Wiratama. Halo. Ini, berarti yang Sundo kamu nih ya? Kalau Jawa Gusto Wirotomo. Gusto. Bali beli Gusti. Beli Gusti. Kemana beli? Medan tak bisa. Gusti. Mana kau? Gusti. Oke, nah kemudian cerita tadi teater sempat berapa kali? Naskah tadi ya terakhir ya. Naskah. Berapa halaman? Berapa halaman tadi? Nah, naskah itu sudah berapa banyak naskah yang dihasilkan Gusti selama berkarir? Nah, Dari zaman kuliah deh. tidak perlu banyak sih. Tidak perlu banyak. 200 lah, 200 dah. Tidak nyampe. Ada bisa dihitung jari. Tidak terlalu rajin lah itu aku. Tapi viral galau ya. Karena untuk naskah sekarang nih baru masuk setelah ini. Oke. Pas tugas akhir baru berminat itu. Selama ini cuma ya sinopsis kecil atau bikin film iklan, film bantu uang bikin film, ngembang ke ide. Nah gini Mas Gusti, ini sebenarnya sih buka rasio. Kalau nak bikin naskah apa yang biasanya disiapkan oleh pengalaman Gusti lah atau dari senior sebelumnya terus kemudian Gusti bisa aplikasi ke dak? Minimal waktu. Satu waktu. Waktu itu penting. Inspirasi. Dia. Niat Jelas. Pengolahannya dia harus pinter dia. Oke. Jadi tidak terima mentah gitu. Misalnya aku tunggu tubang, ya tidak cuma tunggu tubang, aku blek lah itu. Jadi aku harus mengolah, mencari sisi mana yang minus atau yang kurang atau yang bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita atau ada yang bisa mengandung konflik. Oke. Sorry. Nah waktu tunggu tubang itu ujian itu berapa narasumber? Banyak itu. Pertama Kades Warna Dwipa itu satu. Sekeluarga lah dia katakanlah duo suami istri. Terus kakaknya yang di Palembang. Sampai berarti ini dong Gusti sampai ke Palembang juga? Ngejer, okay. Cuma sudah almarhum itu sumber aku itu satu. Budayawan Palembang, kok lagi. Siapa Aligoi? Kak ini. Kapo? Kayak siapa pula. Mana Pak ini? Yang dari teater gaung gitu. Iya, coba Sonop. Coba gitu aku penasaran. Kawan aku dia nyudah. Kemudian siapa coba? Ini Kak Febri Lintani.
Apa? Febri Lintani. Lintani. Nah, Kak Febri Lintani. Nah, lagi nonton kita dia. Viral nih kan kita nih. Kak Febri. Iya Kak Febri itu. Febri panjang rambutnya sama ini. Iya segini. Iya. Cak Sultan. Iya, balik ke Pak Jo dia. Nah, ke rumahnya itu ngobrol. Oke. Nah, terus apa lagi? Kenapa ke Kak Febri? Karena aku dia karena ini ya apa penggiat budayawan Sumsel lah itu. Sumsel ya. Oke, dia Sumsel tapi dia Semendo ini dia. Nah dia mengakui dia agak lemah di Semendo. Dia kan Empat Lawang. Oh ya oke. Empat Lawang, Kak Febri benar. Itu jadinya coba ke sini mah itu ke wong ini mah itu. Nah itu sorry ini ya. Itu kan mencari kita anggaplah narasumber. Itu gimana tuh suka dukanya tuh? Suka dukanya itu sakitnya itu Tunggu Tumbang ini jarang dibukukan. Oke, jadi belum pernah terdokumentasi. Ada bukunya, cuma itu tuh ngambil dari buku-buku lama itulah. Cuma bahasanya banyak diubah. Atau penerbitannya lebih ke arah sini, arah ketonton yang baru. Oh, nah kalau Gusti justru melakukan riset kemudian bertanya pandangan mereka terhadap Tunggu Tumbang ini apa sekarang ini lah berubah belum. Oh, nah dari hasil riset ini apa? Terjadi pergeseran sangat jelas terjadi pergeseran. Sekarang tuh yang tidak ribet mah itu nah. Tetap seminggu acara nikahannya, cuma ya ada sesuatu hal yang mereka tidak ingin ribet. Kayak Pulau Panggung sama Semendo Darat Tengah lain. Kan kalau Darat Tengah kan ya masih naik perahu. Kalau Pulau Panggung tidak lagi, Semendo Darat tidak lagi. Ada lagu asik. Boleh lah. Adik-adik kita bertiga. Tahu tak ngapa ada lagu tiba-tiba? Nak nguji konsentrasi kita. Kira kita bakal karaokean. Emang kita cowok apaan? Kami tetap konsisten. Ula kami ini ula Bandung. Iya ula Bandung kami ini. Oke, jadi terjadi pergeseran. Ada geser. Nah, apakah ini karena kalau dengan teknologinya? Maksudnya kayak gini loh, Mas, bukan kita ngebandingin zaman dulu zaman sekarang. Kadang-kadang kan orang ini semakin maju teknologi justru semakin luput dari tradisional tradisinya terkikis. Nah itu siapa? Akhirnya selesailah apa tuh naskah ini jadi. Kemudian berapa kali dipresentasikan ujian di itunya di kampusnya? Sekali pentas. Sisanya presentasi naskah bae. Oke. Nah, itu dipentaskan. Berapa orang gitu, Mas? Aku kemarin itu sebenarnya Om di dalam naskah itu satu kampung hampir sebenarnya. Dia pentasnya bukan di panggung aslinya. Kita di lapangan. Kan itu merespon bae tinggal. Oke. Nah, itu akhirnya berapa? Di minimalis. Berapa orang akhirnya? Itu 12. 12 orang. Tokoh utama 12. Oke, pemainnya? Pemainnya 12, tokoh utama. Oke, pemainnya asal dari mana? Itu kami melatih. Nah, ini nanti kan akan ada dialek-dialek. Oke. Ya, jadi lucu mereka kan wong Jawa rata-rata. Iya. Wong Jawa, Sumatera, wong Medan itu yang pemain tuh. Wong Oki, wong Sekayu suruh. Sorry, mereka mahasiswa situ atau? Mahasiswa, kawan-kawan adik kelas lah. Segali-gali. Segali-gali. Galo-galo melo. Iya, gale. Oke. Kame. Nah itu dipentaskan. Berapa lama butuh waktu latihan? Kami 2 minggu setelah Idul Fitri. Oke, tadi cerita setelah Idul Fitri itu pentas. Iya, aku dapat jatahnya 2 minggu. Berarti pas puasa latihan gitu. Masih latihan, reading dulu. Kan ada ini kan, kita kan melalui berapa tahap untuk mencapai sebuah pentas. Mulai dari baca dulu, belajar dialek. Castingnya. Oke. Nah, Mas Gusti, saya kepengen Mas Gusti berbagi pengalaman selama masa kuliah. Ketika kuliah, kenapa pilihan itu, berbagi pengalaman sehingga para kance lemah masuk teater nih. Nah, promosi lah. Oke, buat para kance ya, kita bukan teater seni kita nyebutnya. Kalau misalnya para kanca memang berniat untuk seni itu, yakinkan dulu diri. Yakinkan diri, baru kemudian kedua orang tua. Oke. Setelah itu yakin, aku mohon setelahnya kalian
terjun sekalian. Jangan nanggung itu nah. Sekali kaki basah. Laju lah. Karena di sana tuh banyak ini masih labil itu Om. Sehingga ya skillnya labil juga jadinya. Tentang ada yang baru main ini. Tidak di ini cak gambar mah itu. Banyak wong nak tes. Tapi dia tidak gambar setiap hari. Di sana tuh wongnya telaten, ulet. Nah kalau kalian bisa menghadap itu. Yakinlah kalian menjadi seniman yang hebat suatu saat. Oke, sip. Sama lah, aku juga itu. Aku nak belajar sekolah DJ juga dia tentang. Iya, biasa orang tinggi kau tahu aku. Putus sama pacar aku waktu itu. Sedih. Itu resikonya aku, Om. 5 tahun aku, Om. Ngapa? Diputus pacar? Putus, LDR. Nah, berarti kalau nunggu pasien dari Ulak Bandung kecil urusannya deh. Kita korban berdua deh. Lah jelas deh. Nah, Gusti nak kuliah ini apa tuh? Aku nak belajar sekolah DJ diputus ke pacar. Karena waktu kuliah main Om, ini sedikit cerita ya. Apa? Kan kita kan sibuk pentas, HP tinggal ke. Iya, di telepon. Jadi ngonya kamu tuh online, padahal kita tuh HP di sini, HP tuh online. Iya, soalnya aku tinggal ke latihan HP. Nah, mulai itu tidak terus lah, maksudnya aku kurang perhatian maybe kan. Akhirnya di saat-saat itulah dia bergerak. Wah, ayo mendekati buaya lain. Iya deh, cak main volley, bolanya Siko yang ngerebut ke dua tim 12, 6-6 12. Masih banyak di luar itu. Iya, di sini bertungguan mana pemain volley nak nyampe-nyampe ke sini. Oke, nah Gusti sekarang Tanjung Inim ada slogan baru, Tanjung Inim kota tujuan wisata. Apa harapannya? Ya harapan aku sebagai seniman teater atau seniman pertunjukan, Tanjung Inim wisata ini juga memiliki wisata budaya. Yang bisa orang-orang nanti lihat, mampir dan menjadi inspirasi itu bagi daerah-daerah lain itu. Karena mungkin enggak tahu sih, mungkin cuma Muara ini yang punya inovasi seperti ini maksud aku. Nah daerah lain kan daerah mana itu. Yang lain kan rata-rata wisata foto-foto itu. Nah harapanku di sini dengan adanya banyak seniman itu bisa berkolaborasi. Menciptakan sebuah karya yang baru itu. Karya yang merespon hal-hal sekitar lingkungan kita. Soalnya dari situ nanti kita mempunyai ciri khas sebuah pementasan atau pertunjukan. Karena kita selalu mementaskan melulu tentang pernikahan. Nah, termasuk karyaku itu pernikahan juga. Oh, yang Tunggu Tubang tadi. Iya, itu. Nah, kalau misalnya karyanya Gusti tadi tentang Tunggu Tubang dipentaskan butuh berapa pemain tuh? Maksimal 12. 12 ya maksimal ya. Iya. Itu termasuk minimal 12. 12, oke. Sorry, kalau untuk musiknya segala macam pakai kemarin tuh karena backsound aja tuh. Kemarin keterbatasan Om ya. Karena kan banyak yang balik juga karena habis lebaran aku kemarin kan. Nah, pemain gitarnya harusnya kan aku Batanghari itu. Jadi kalau naskah ini sebenarnya naskah ini live musik full. Ada rebana, ada gitar tunggal. Berarti bisa kita pentas ke live ke di YouTube ya? Bisa. YouTube, di Instagram. Bisa. Sebenarnya lapangan BDN itu pasnya itu untuk ini. Aku bikin surat. Bismillah. Yuk. Biar kita lanjut ke ini kan di Palembang, Palembang Jakarta. Oke, para kaca semuanya, kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita sampai pukul 16 pas ngepas nanti dengan sahabat para kanca semuanya Gusti Wiratama. Beliau adalah seorang penggiat seni yang saat ini sedang merintis dan perlu dukungan semua pihak. Iya kan? Ya, dukung saya. Dukung saya nanti 2024 saya dukung Anda. Kampanye aja gitu. Jangan. Tapi yang paling praktis adalah ketika kita mendukung pemain volley. Wah, asli. Karena tinggi-tinggi galau. Pemain volley. Iya kan? Oke para kaca semuanya, di bulan bagus ini Juli menjelang Agustusan, semoga tetap semangat. Para kanca kita akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim.
Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Oke para kanca semuanya, masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung ini. Sera. Ini penyiar idola. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam. Nah, untuk yang di luar silakan masuk, yang masuk silakan keluar. Ditambah host dangdut kan. Ya, ini dia. Kita sambut. Sambut, Siko bagi duo. Sekali lagi dulu. Siko bagi dua. Para kanca semuanya, tadi 2 lagu, kemudian ada azan, kumandangkan untuk para kanca silakan yang belum, yang masih beraktivitas. Semoga aktivitasnya hari ini bisa berjalan dengan lancar, target tercapai tanggal 25 gajian. Wah. Oh tidak katanya dadai dia. Masih 25 ya sekarang ya. Dari zaman baheula. Ngalah dulu deh. Sampai sekarang 25. Iya. Para kanca, sorry agak bersin. Maaf baru ini ada live bersin. Oke. Masih dengan Gusti Wiratama dan saya di Janggi para kanca semuanya. Mohon maaf. Oh kalau radio ini DJ bukan VJ. Oh enggak. Kalau jadi gini, nih hari ini kita ngobrol nih. Baru ini narasumber bertanya. Oke. Pertanyaannya kan saya jawab. Ya. Satu jawaban 5.000. Para penonton segera scan. Di layar ada Barcode-nya oke. bantu saya. Jadi kalau DJ itu ada, ini DJ yang saya tahu adalah DJ itu disc jockey. Oke, yo kepanjangannya. Itu adalah orang-orang yang baik dia pernah belajar atau dia berprofesi sebagai disc jockey. Nah disc jockey itu siapa? DJ itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang meramu lagu. Lagu A, lagu B, lagu 1, lagu 2 diramu, nyambung, mixing. Oke. Nah itu dasarnya adalah mereka memainkan piringan hitam. Jadi kalau dia DJ, kalau dia mainkan piringan hitam itu DJ. Tapi kalau dia cuma muter-muter itu bukan. Satu, yang kedua. Nah radio itu sebenarnya kalau penyiar ya penyiar. Kayak sekarang sedang saya lakukan adalah penyiar. Kalau bahasa kerennya announcer. Saya bukan. Saya adalah DJ yang lagi siaran. Nah, kenapa saya DJ? Karena saya memang DJ. Karena saya pernah sekolah, itu satu. Kalau dia belum pernah sekolah DJ atau dia belum tampil sebagai DJ, dia bukan DJ. Jadi tetap penyiar, announcer. Nah, kemudian ada lagi host. Host itu ada lagi nih istilah host. Host itu dipakai sejak di dunia broadcasting di televisi. Host dan itu biasanya host itu 2. Satu